materi yang sudah saya upload di YouTube dan di embedded ke blognya. Oke, pagi hari ini kita akan bahas materi tentang legacy information system ya. Nah, ini saya share materinya. Kemudian bahannya juga sudah, linknya sudah saya share. Ya, Pak, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Saya. Oke, untuk legacy information system, ini membahas proses transformasi aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru. Untuk absennya itu ada link yang di bagian bawah. Nih, untuk absen hari ini ya. Kodenya 807.068. Oke, legacy information system itu apa? Legacy itu kalau kita terjemahkan ya bahasa Indonesianya adalah warisan ya. Nah, kalau new system berarti itu aplikasi yang baru. Jadi misalkan saja ada sistem apa itu istilahnya sebuah sekolah lah. Sebuah sekolah kemudian sebelumnya dia pakai katakanlah Excel untuk menyelesaikan sistem akademiknya. Kemudian ganti akses ya. Kemudian berikutnya makin lama datanya makin banyak. Nah, request-nya menjadi lambat. Ada beberapa fitur yang kemudian tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau itu langsung dimatikan, maka itu nanti akan mengganggu dari aktivitas operasional. Nah, gimana caranya kita menghandle legacy itu atau sistem informasi warisan itu? Bagaimana proses bertransformasinya? Apakah datanya dulu, UI-nya dulu, fungsinya dulu, atau seperti apa? Ya. Nah, biasanya itu adalah legacy system itu atau sistem yang lama, kalau yang datanya banyak itu adalah higher maintenance cost. Jadi biaya untuk perawatannya itu adalah mahal. Mahalnya itu karena satu aplikasi mungkin sudah nggak tersupport. Contoh yang pakai Windows mungkin server 2000 itu ya sudah nggak disupport. Kemudian yang kedua mungkin bisa jadi adalah data loss atau kehilangan data. Datanya disimpan dalam file. Waktu di load ada yang korup atau nggak bisa dibuka. Kemudian yang ketiga lower performance berarti performansinya atau unjuk kerjanya adalah rendah akibat data yang sudah banyak. Ya. Kemudian berikutnya adalah technical limitation. Itu adalah keterbatasan dari sisi teknis. Mungkin sistem operasinya sudah nggak disupport. Kemudian coding atau bahasa pemrogramannya sudah tidak ada komunitasnya. Contoh misalnya aplikasi bank. Aplikasi bank itu dari dulu ada sistemnya ya, baik itu untuk client server atau untuk tellernya. Nah, dulu namanya bahasanya itu adalah COBOL ya. COBOL-nya itu singkatan dari bisnis ya. Nah, code bisnis apa itu ya. Nah, kemudian secara teknis ya, itu tidak didukung lagi. Sehingga kalau ada error atau kesalahan sulit mencari solusinya. Nah, ini yang terjadi di legacy system. Nah, kemudian tantangannya karena itu aplikasinya sangat penting,
mau tidak mau harus dilakukan transformasi. Transformasinya itu adalah ke new system atau sistem yang baru. Tujuan dari transformasi atau katakanlah perubahan itu adalah supaya maintenance-nya jadi rendah atau ringan. Kemudian bisa more efisien atau lebih efisien dalam hal penggunaan resource. Kemudian juga higher performance atau performance-nya tinggi. Kemudian berikutnya adalah alasan pengembangan atau mudah di scalable application. Contoh aplikasi bank, tadinya adalah untuk teller, kemudian berkembang jadi internet banking maupun mobile banking. Itu adalah scalable application atau dapat di scalable itu berarti diperbesar ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang ada di dalam legacy system. Sehingga kalau kita lihat apa itu legacy information system adalah sistem informasi yang telah beroperasi untuk waktu yang lama, bisa katakanlah lebih dari 3 tahun, 5 tahun ya, yang biasanya menggunakan teknologi kuno, kode kuno ya, dan teknis yang lain yang mungkin sudah nggak disupport atau tidak lagi didukung oleh vendornya. Nah, maka untuk melakukan pemeliharaan atau evaluasi ada perlu penanganan khusus. Biasanya ya karakteristik information system yang legasi ini atau warisan ini adalah kompleksitasnya tinggi. Karena dahulu kodenya itu adalah semua pakai bahasa katakanlah low language atau medium language. Misalnya tulis dalam bentuk C. Nah, strukturnya rumit, sulit dimengerti, dan biasanya tergantung pada teknologi yang sudah obsolete atau sudah tua. Kemudian tidak fleksibel atau sulit untuk diintegrasikan dengan subsistem lain, dibuat API-nya susah ya, atau perubahan sulit dilakukan. Kemudian biaya operasionalnya tinggi, yaitu adalah perawatan dan dukungan memerlukan sumber daya yang signifikan. Contoh misalnya kita menggunakan sistem katakanlah hard drive ya. Nah, itu mungkin lebih mahal daripada katakanlah cloud. Nah, untuk kemudian jika dipertahankan, maka kesulitan yang lain akan muncul. Ketidakselarasan dengan teknologi modern, istilahnya ketinggalan zaman. Web tidak bisa, mobile tidak bisa, itu ya. Atau kehilangan dukungan vendor. Dan juga bisa jadi adalah masalah keamanan dan kepatuhan atau mudah dibobol. Nah, kalau kita lihat di sini tahapannya ada beberapa cara. Ini ya kita bisa lihat ya sistem evolusi antara legacy information system dengan new system itu. Strateginya bisa adalah wrapping. Wrapping itu kalau di bandara itu ada wrapper itu berarti membungkus ya. Berarti sistem lamanya dibungkus, kemudian diadakan sistem istilahnya bridging atau yang menghubungkan sistem lama dengan sistem yang baru ya. Ini di wrapping. Atau berikutnya adalah bisa juga maintenance ya dipertahankan. Kalau ada kebutuhan ya berarti di kode menggunakan kode yang lama. Atau berikutnya adalah migration, berarti dibuat sistem yang baru, kemudian sedikit demi sedikit datanya dipindahkan. Nah, ada yaitu adalah redevelopment, berarti membangun kembali dengan fungsi yang sama, akan tetapi ya redevelopment ini adalah menggunakan teknologi atau kode yang baru.
Jadi pilihan-pilihannya itu adalah bisa wrapping, maintenance, migration, atau redevelopment. Nah, di dalam bukunya Software Evolution itu yang banyak dibahas ini adalah di wrapping sama migration. Sehingga strategi evaluasi sistem dari legasi ke target itu ada 4, yaitu wrapping, maintenance, migrasi, maupun redevelopment. Wrapping, apa itu wrapping? Ya. Wrapping ini pertama dikenalkan oleh IBM ke dalam softwarenya. Dahulu itu IBM itu merajai ya, atau Blue Computer ya. Nah, bukan hanya komputernya tapi juga aplikasinya. Konsep wrapper yang dipakai oleh IBM adalah merujuk pada sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengelilingi atau melibatkan suatu komponen perangkat lunak ya dengan lapisan atau wrapper tambahan. Ya, Bali buat fungsi baru yang sifatnya adalah menambahkan. Kemudian ini sering digunakan dalam konteks kalau itu diintegrasikan dengan sistem yang beda. Jadi sistemnya lama, kemudian ingin diwebkan. Gimana? Ya berarti ada jembatan akses untuk ke sistem database-nya aja. Itu adalah contoh wrapper. Nah, model dari wrapper itu, nah, ini adalah semacam ini ya. Yang bawah ini adalah legacy system atau sistem lama, kemudian ditambahkan kode baru sebagai jembatan atau penghubung yang sifatnya bisa emulator, bisa interface converter, maupun message handler. Contoh, misalnya aplikasi-aplikasi game lama. Kemudian solusinya di wrapper berarti ada emulatornya. Seperti contohnya. Kemudian ya, ada beberapa cara atau wrapper itu antara lain satu adalah wrapper function, yaitu membuat fungsi atau program kecil yang membungkus atau mengelilingi fungsi komponen lain yang sifatnya adalah fungsionalitas tambahan yang bisa memodifikasi behavior atau perilaku tanpa mengubah inti. Nah, ini wrapper function itu berarti menambahkan fungsi wrappernya. Kemudian yang berikutnya adalah data wrapper. Ya, berarti membuat ya sumber data atau sumber daya data, database atau API yang digunakan untuk penghubung atau antar muka yang sifatnya standar. Ya, istilahnya adalah hasil dari pembacaan data lama ke data baru. Atau bisa juga adalah wrapper script. Berarti ini adalah scriptnya yang dibungkus. Atau berikutnya adalah wrapper class. Jadi kalau wrapper itu adalah dibungkus atau kode lama dipertahankan, tapi dibuat fungsi yang bisa mengakses data baru. Kemudian berikutnya adalah migrasi. Nah, cara yang kedua adalah migrasi. Migrasi ini adalah proses mengalihkan atau mentransfer ya sistem perangkat lunak yang sudah ada atau sifatnya legasi atau warisan ke suatu lingkungan atau platform baru. Kalau Anda bisa lihat itu ya, biasanya ya ketika orang berubah dari aplikasi client server ke aplikasi web, nah, itu berarti butuh yang namanya adalah migrasi. Proses migrasi ini seringkali dilakukan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, atau mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, beberapa kunci itu adalah, yaitu apa yang dilakukan. Itu bisa skema conversion,
data conversion, ya migrasinya adalah dengan skema atau data, atau yang terakhir adalah program conversion. Ya. Nah, kemudian migrasinya, ya migrasinya metode, ya atau metode migrasinya itu ada yang disebut culture key, database first, database last, composite database, ada chicken little, butterfly maupun iteratif. Nah, metode-metode yang ada di dalam migrasi ini ya berikutnya itu adalah silahkan untuk dibaca atau dibandingkan di bagian referensi ini ya. Di bagian referensi ini Anda klik buku evolusi software ini ya. Nah, ini kalau ini dibuka nanti kemudian akan ke link ke buku software evolution and maintenance. Silahkan dibuka untuk bagian bab 5. Kemudian di situ ada bagian legacy information system. Oke. Baik, itu sebagai pengantar. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi yang minggu lalu, ada pertanyaan? Sudah dikerjakan atau belum? Yang dijadikan studi kasus apa? Untuk dilakukan re-engineering. Ya, sudah, Pak. Untuk studi kasusnya itu setiap anak beda-beda, Pak. Kamu apa, Ben? Pak saya itu ini, Pak, website Piktivin. Website Pikti, Pak. Website PT. Ya, jadi saya refactor gitu, Pak. Yang awalnya Oh, menggunakan WordPress, sekarang menggunakan Next.js 13. oke, bisa. Iya, Pak. Kemudian kalau dalam konteks itu yang dipertahankan apa anunya, Vian? Baik, mungkin kalau di saya sih menggunakan itu, Pak. Untuk strateginya itu forward engineering. Nah, itu untuk pengembangan ke depannya. Untuk agar user itu lebih enak melihat terkait konten untuk pendaftaran, jadwal kegiatan, dan juga mata kuliah perkuliahan informasi gitunya. Jadi lebih ke SEO-nya sih, Pak, untuk perbaikin. Kontennya diperbarui semua atau ada konten lama yang tetap dipakai? Ada kontennya yang lama yang dipakai dan juga ada fitur baru sih, Pak, untuk mengupload bukti pembayaran jika udah daftar itu lewat melalui website sehingga tidak perlu menghubungi front office-nya, begitu, Pak. Oke. Kalau berikutnya Rachel, mana ini? Kok hilang? Amanda Salwa. Amanda Salwa apa studi kasusnya Amanda Salwa? Saya rencananya mau membenarkan website ini, Pak. Eh PKH. Sudah Cuma atau belum? Engineeringnya sudah dikerjakan belum atau belum? kemarin, belum Pak. Kemarin saya salah salah upload. Harusnya pertemuan 7. Jadi nanti saya upload ulang. Oke. Kalau studi kasusnya apa? Saya mau benerin websitenya. Bukan benerin, maksudnya mau re-engineering eh website kayak si halal itu masih kurang menurut saya. Oke. Oke, baik. Untuk materi hari ini mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Nah, itu adalah contoh misalnya adalah sistem akademik ya. Sistem akademik itu terutama perguruan tinggi itu adalah katakanlah dahulunya datanya itu tersebar di masing-masing katakanlah jurusan. Formatnya bisa macam-macam ya.
Nah, kemudian berikutnya adalah ada sistem baru yang namanya MyITS. Kalau Anda lihat di dalam MyITS itu sendiri, itu ada subsistem-subsistem yang kecil-kecil ya. Subsistem misalnya presensi, walking, kemudian sistem akademik, kemudian ada sistem misalnya adalah TA dan sebagainya. Nah, maka kemudian ketika ada sistem-sistem yang baru, itu salah satu tekniknya itu adalah untuk identifikasi dan ini adalah dilakukan proses yaitu adalah wrapper atau dihubungkan atau dibungkus dengan satu fungsi semacam API yang kemudian bisa digunakan untuk akses data yang lama. Sehingga biasanya nanti akan ada cut off. Cut off itu misalnya untuk anak tahun katakanlah misalnya 2010, maka sistem yang baru akan langsung ke database misalnya sekarang itu Oracle ya. Tapi untuk mereka yang katakanlah lulus sebelum tahun 2010, maka sistem data atau basis datanya bisa jadi terpisah. Kemudian kalau mengakses, dibuatkan semacam function wrapper. Nah, atau cara yang kedua, yaitu adalah migrasi. Oke, berarti datanya semua yang lama itu kemudian ditransformasikan atau diubah, di mapping, dikonversi ke dalam sistem database baru. Apa caranya? Boleh pakai ETL, boleh pakai transfer CSV dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari proses bagaimana legacy information system. Nah, berikutnya itu adalah buatlah ya. Tadi kan ada beberapa strategi migrasi ya. Ambil salah satu contoh atau sistem informasi, kemudian buat deskripsi sistem informasi yang lama, kemudian kira-kira target sistem informasi yang baru. Kemudian pilih atau analisis strategi migrasi atau mungkin wrapping yang mana yang paling tepat untuk memindahkan sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Nah, untuk sampai ke sana, lebih dahulu dibaca beberapa strategi migrasi yang ada di buku. Oke, kalau enggak ada pertanyaan untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Kemudian materi ini akan saya upload ke YouTube dan saya embedded ke dokumentasi blog. Oh ya, mengingatkan minggu depan kita UTS ya, atau evaluasi tengah semester. Bahannya itu kalau di buku itu bab 1 sampai bab 5 berarti adalah mulai pengantar evolusi sampai ke legasi information system. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.